Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas alur film tentang suku pedalaman Papua yang diangkat dari kisah nyata. Di mana film ini menceritakan tentang sebuah keluarga asal Jerman yang ingin mengasingkan dirinya dari peradaban modern. Seperti apa keseruan dan menegangkannya ketika hidup di pedalaman Papua jauh di tengah hutan belantara. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film yang berlatar di Irian Jaya pada tahun 1979. Saat itu terlihat seorang bocah bernama Sabine, di mana ia mengikuti ayahnya yang bekerja di pedalaman Papua Barat. Ayahnya mempelajari bahasa dan budaya suku Payu, di mana suku tersebut masih sangat primitif, jauh di pedalaman hutan Papua. Kemudian Klaus, ayah dari Sabine, membawa semua keluarganya untuk tinggal di pedalaman, meski sempat berdebat dengan sang istri. Namun akhirnya keluarga tersebut pun berangkat. Dengan membawa seluruh kebutuhan hidupnya di hutan, mereka menyewa sebuah helikopter untuk menempuh jarak 100 km menuju pedalaman hutan Papua Barat. Ayah Sabine telah berangkat lebih dulu untuk mempersiapkan kedatangan keluarganya. Setibanya di lokasi pendaratan, mereka menunggu kedatangan dari para suku Payu. Setelah helikopter pergi satu persatu, suku Payu pun mulai menampakkan dirinya. Terlihat Boko, sang kepala suku Payu, perlahan-lahan mendekati mereka. Klaus memperkenalkan anggota keluarganya kepada Boko, bernama Sabine, Judith, Christian, dan istrinya Doris. Ketua Boko menempelkan dayanya kepada Sabine yang berarti salam persahabatan ala suku Payu. Kemudian ketika semua anggota suku mendekat, Judith, anak pertama Klaus, menangis ketakutan. Selanjutnya, perjalanan untuk masuk ke dalam hutan dimulai. Dengan kawalan dari suku Payu, mereka melewati hutan belantara menuju desa. Di tengah perjalanan, mereka melihat jasad penduduk yang digeletakkan begitu saja. Setelah menempuh perjalanan yang begitu jauh, akhirnya mereka tiba di desa suku Payu. Keluarga Klaus yang berkulit putih menjadi pusat perhatian oleh para penduduk setempat. Sebelum mereka berada di tempat itu, Klaus telah membuat rumah untuk tempat keluarga mereka. Di dalam rumah itu, Klaus bercerita kepada istrinya bahwa ia aman berada di desa suku tersebut. Meskipun peperangan antara suku masih sering kali terjadi. Rumah-rumah di desa itu tidak memiliki toilet di dalam rumahnya. Klaus pun menyuruh anak-anaknya untuk membuang hajat di hutan dengan menggali lubang seperti yang biasa suku Payu lakukan. Malam harinya Klaus menjelaskan pantangan kepada anak-anaknya di desa tersebut. Ia juga mengatakan bahwa akan tinggal kurang lebih 20 tahun di tempat itu. А теперь еще пара правил дружелюбно, не вмешиваемся. И еще раз, самое важное, мы... Di pagi harinya terlihat semua wanita suku Payu bekerja sama untuk membuat sagu. Sambil bernyanyi sesuai dengan tradisi mereka mengendapkan sari dari batang pohon sagu sebagai makanan pokok pengganti beras. Sementara itu Klaus sedang membangun kantor dibantu dua orang suku Payu. Pagi itu Klaus mengajarkan Sabine satu kata, yaitu di, atau dalam bahasa Payu yang berarti air. Setelah itu Sabine berjalan-jalan di pemukiman. Ia mencoba mencari teman dengan kata tersebut. Anak-anak dari suku Payu pergi meninggalkannya. Sabine sengaja meninggalkan sandal jepitnya di tungku api unggun. Setelah itu Sabine ke tepi sungai dan mengajak anak-anak suku Payu berenang. Namun mereka tidak merespon dan hanya memperhatikan Sabine dari kejauhan. Beberapa hari berikutnya, Sabine bersama ibunya melihat seorang wanita hamil suku Payu yang sedang kesakitan di sungai. Mereka segera menghampirinya. Doris menyuruh Sabine untuk memanggil ayahnya sementara ia berenang untuk menyelamatkan wanita tersebut. Sabine meminta bantuan kepada warga di perkampungan, namun tidak ada yang menanggapinya. Doris saat itu berhasil membawa wanita hamil tersebut ke tepian. Akan tetapi nyawa korban tak tertolong. Ну помогите же мне. Ди. Папа. Никто не помог.
Malam harinya Klaus mengatakan orang suku Payu menganggap sakit adalah kutukan. Doris yang merupakan seorang dokter tentu saja menentang keanggapan tersebut. Klaus pun menjelaskan jika hal tersebut adalah sebuah budaya dari suku Payu yang harus mereka hormati. Di pagi harinya terlihat Sabine mencoba mendekati anak-anak dari suku Payu. Namun anak-anak tersebut lantas menghindar. Di sini Sabine pun mencoba menarik perhatian mereka dengan membuat pesawat dari kertas. Faiza, seorang gadis dari suku Payu, mulai mendekati, kemudian Sabine menerbangkan pesawatnya. Namun Faiza mengambil pesawat yang jatuh dan berlalu pergi bersama dengan teman-temannya. Terlihat di tepian sungai, suku Payu berhasil menangkap seekor buaya untuk dimakan. Sabine yang penasaran dan mencoba mendekat, namun seorang pria dari suku Payu mengusirnya. Di pagi harinya saat Sabine masih tidur, seorang melemparkan sepotong tebu padanya. Sabine kemudian melihat keluar jendela, ternyata Faiza yang melempar tebu tersebut. Sabine pun keluar menemuinya. Faiza mengembalikan pesawat kertas yang sudah rusak, seolah-olah meminta Sabine untuk memperbaikinya. Faiza menunjukkan cara makan tebu kepada Sabine, namun saat Sabine mencobanya, ia kesulitan. Beberapa hari berikutnya, Gou, seorang pria dari suku Payu, melintas dengan membawa mayat istrinya. Setelah sisa tulang belulang tengkoraknya akan dibawa kembali ke dalam rumah mereka. Hal tersebut merupakan cara suku Payu agar tetap bersama dengan orang yang telah meninggal. Sebelum ritual, seorang pria menaruh tubuhnya dengan tanah sebagai bentuk duka cita. Kemudian Gou meninggalkan mayat istrinya di tengah hutan. Ijuk dan bulu unggas menjadi tanda peletakan jenazah. Beberapa hari berikutnya, Klaus mengunjungi perkampungan. Tepat saat itu, Gou menculik seorang wanita dari suku Irigre. Suku Irigre merupakan musuh dari suku Payu. Perempuan yang telah diculik tersebut akan dinikahi oleh Gou. Dan keesokan harinya suku Irigre berdatangan dengan perahu. Mereka menuntut wanita yang telah diculik oleh Gou untuk dikembalikan. Namun suku Payu lebih memilih berperang daripada mengabulkan permintaan mereka. Dengan jarak yang dekat, mereka menari dan membunyikan yel-yel perang sebagai tradisi sebelum mereka berperang. Saat tempo tarian semakin meningkat, pertempuran pun dimulai. Setelah berperang, korban jiwa dari kedua kubu bergeletakan di tanah dari kedua kubu yang bertikai. Doris memberanikan diri keluar rumah lalu mengobati korban yang terluka. Beberapa bulan berikutnya, tepat di hadapan Doris dan juga Klaus, Gou memanah punggung istrinya yang bernama Nala. Menyaksikan Nala yang terkena busur panah, Doris pun berlari dan segera mengobati Nala. Namun Gou masih memegang berusur di tangannya. Untuk meredakan amarah Gou, Klaus memberikan gunting sebagai hadiah. Setelah itu Doris dan Klaus membawa Nala ke rumahnya untuk dirawat lebih lanjut. Setelah membaik, Nala pun bercerita bahwa ia marah kepada Gou karena telah memanah anaknya Auri di hutan. Tidak berselang lama kemudian, Gou berserta pria dari suku tersebut mendatangi rumah Klaus karena tidak mengerti apa yang telah Doris dan Klaus lakukan pada Nala. Doris telah memberi antibiotik kepada Nala sebelum kembali dibawa pergi. Namun Nala tak mau mengambilnya. Klaus bersandiwara dan mengatakan bahwa Doris adalah penyihir yang dapat menghentikan kutukan. Setelah mendengar perkataan Klaus, akhirnya Nala meminum obat tersebut. Para suku Payu tertawa ketika mengetahui bahwa Klaus dan Doris berusaha menghentikan kutukan dan akhirnya Nala dibawa kembali ke rumah Gou. Sering waktu berlalu, anak-anak Klaus sudah dapat berbaur dengan anak-anak dari suku Payu. Bahkan mereka berenang di sungai bersama-sama. Beberapa hari kemudian, Faiza mengantar Sabine dan adiknya Chris untuk bermain di hutan. Namun saat Sabine dan adiknya bermain, Faiza pergi meninggalkan mereka berdua. Sedangkan Chris dan Sabine baru pertama kali ke tempat tersebut. Maka Sabine mengikuti jejak kaki Faiza untuk dapat kembali ke rumah.
Namun, di tengah perjalanan mereka menemukan seorang anak Papua yang sedang sekarat dengan panah menancap tepat pada dadanya dan luka tersebut mulai membusuk. Sabine meminta kepada adiknya untuk tinggal sementara. Sabine kembali ke rumah untuk meminta bantuan. Dengan mengikuti jejak kaki dan penanda makam, Sabine berhasil kembali ke rumah. Папа! Di tempat lain, Christian terus bernyanyi kurcaci ada di hutan untuk menghilangkan rasa takutnya. Saat malam harinya bersama dengan pria dari suku Payu, pencarian pun dimulai. На нем я. Siang dan malam, Doris merawat Auri seperti anaknya sendiri. Setelah beberapa hari dirawat, kondisi Auri pun mulai membaik. Sabine menghampirinya lalu memperkenalkan diri. Terlihat Auri dan Sabine saling mengaitkan jari kelingking mereka. Bagi suku Payu, hal tersebut bermakna persahabatan yang abadi. Hari-hari pun berlalu, terlihat Sabine membantu Auri untuk dapat kembali berjalan. Dan para wanita suku Payu memperhatikan Auri dari kejauhan. Kemudian ada salah satu orang berteriak bahwa Auri bukanlah bagian dari mereka. Он не один. Untuk menghindari kesalahpahaman, Klaus mengundang ketua Boko dan Go untuk makan malam bersama. Dengan hidangan daging buaya yang mengunggah selera. Klaus menjelaskan bahwa ia tidak memiliki maksud buruk dengan menyelamatkan Auri yang merupakan anak dari suku Irigre. Di sini ketua Boko pun memberi kesempatan pada Klaus untuk membuktikan bahwa Auri mampu bertahan. Go! Besa bedobu memi. Тогда я, Gala. Riga. если мальчиков Musim hujan pun tiba. Hujan lebat yang turun setiap hari membatasi aktivitas para penduduk. Kemudian pada suatu hari permukaan air sungai telah naik lebih dari 1 meter. Rumah Klaus dinaiki beberapa jenis serangga untuk mencari perlindungan. Terlihat Sabine mencoba bermain dengan membangunkan Judith yang sangat takut dengan serangga. Karena banjir tersebut, Doris dan Klaus pun harus dibuat sibuk dengan membersihkan seluruh sudut rumah mereka. теперь они все умрут. Di luar rumah, Chris bermain-main dengan busur panah yang tanpa sengaja panah tersebut tepat mengenai lengan Sabine. Beruntungnya, Klaus sempat menyelamatkannya sebelum dibawa oleh arus lebih jauh lagi. Hari-hari pun berlalu dan Klaus mendapat kabar bahwa ia dapat terbang ke Jerman bulan depan. Di sini Sabine sangat berharap dapat mengikutkan Auri ke Jerman. Dan di saat Auri dan Sabine mandi di sungai, tiba-tiba saja rombongan dari suku Rigre berdatangan dengan perahu. Auri dan Sabine bergegas berlari untuk memberitahu para penduduk. Lagi-lagi kedua suku bertikai pun kembali bertemu. Suara perang dan yel-yel pun mulai terdengar, pertanda perang akan terjadi. Seperti biasa, keluarga Klaus berlindung di dalam rumah. Namun terlihat Judith menutup telinga, menandakan tidak tahan dengan yel-yel perang kedua suku yang tengah bertikai. Ia menangisi dan ingin segera pulang ke Jerman. Karena geram melihat anaknya menangis, Klaus pun keluar untuk menemui ketua Boko. Saat itu ia berkata tidak akan peduli lagi dan akan meninggalkan suku Payu. Akan tetapi hal tersebut tak dapat menghentikan peperangan kedua suku. Saat malam harinya ketika perang telah usai, Boko dan para lelaki dari suku Payu menemui Klaus. Di sini Klaus berkata ia hanya pergi untuk sementara waktu dan akan segera kembali. К своему племени. Malam harinya sebelum keberangkatan keluarga Klaus ke Jerman, Auri memberi kalung dari tari yang berisi rambutnya kepada Sabine. Menurut kepercayaan sukunya, rambut merupakan sarana untuk mengutuk seseorang. Maka dari itu, suku Rigre hanya memberikan rambut kepada orang-orang yang sangat ia percaya. Beberapa hari kemudian Klaus beserta keluarganya tiba di Jerman dan mereka disambut oleh sang nenek di bandara. Situasi negara Jerman terasa sangat asing bagi Sabine. Sesampainya di rumah, mereka melepas lelah setelah melalui perjalanan cukup panjang. Пусто. Ладно, тогда я здесь. Keesokan harinya Sabine dan Chris terpukau dengan pemandangan di luar rumah. Saat itu adalah pertama kali bagi mereka berdua melihat salju berjatuhan dari langit. Judith, Sabine, dan Chris keluar rumah untuk merasakan salju pertama dalam hidup mereka.
Di malam harinya terlihat Sabine menangis karena merindukan alam bebas Papua yang begitu indah, sementara Judith berencana untuk tinggal di Jerman selamanya. Setelah beberapa hari di Jerman, keluarga Klaus pun kembali ke Papua. Setelah sampai di rumah mereka, banyak barang-barang telah hilang termasuk cadangan makanan. Terlihat Auri yang masih berada di rumah itu sangat setia menjaga rumah mereka. Tiba-tiba Ketua Boko mendatangi Klaus dengan membawa ekor buaya. Ketua Boko menyambut kehadiran mereka kembali dengan penuh ramah. Namun Doris melihat barangnya dijadikan kalung oleh Ketua Boko. Karena seluruh persediaan makanannya hilang, ia pun membakar ekor buaya yang diberikan oleh Ketua Boko. Namun tidak lama, Tabua anak dari Ketua Boko mencuri makanan tersebut. Hal tersebut membuat Ketua Boko marah dan mengusir Tabua. Sabine menyarankan ayahnya agar membagi makanan kepada Tabua, agar amarah Ketua Boko dapat mereda. Selanjutnya, Sabine bersama dengan ayahnya mendatangi rumah Ketua Boko dengan membawa makanan. Klaus meminta Ketua Boko untuk memanggil anaknya, Tabua. Ketua Boko telah siap menghukum Tabua. Akan tetapi di sini Klaus malah menahannya dan mengatakan bahwa ia membagi makanan pada Tabua sebagai tanda ia tidak marah dengan pencurian yang dilakukan olehnya. Setelah melihat Klaus memaafkan anaknya, amarah Ketua Boko pun ikut mereda. Сам виноват. Мы хотим подарить тебе... Seiring berjalannya waktu, para anak-anak tersebut kini telah remaja. Hubungan antara Auri dan Sabine semakin hari semakin lengket. Akan tetapi terlihat hubungan mereka kali ini lebih dari sekedar persahabatan. Doris sudah mengetahui jika anaknya telah jatuh cinta. Beberapa hari berikutnya, Auri menghadiahkan seekor walabi untuk Sabine. Sejak saat itu Sabine merawat walabi dengan penuh kasih sayang. Ayah dan ibunya berkata bahwa ia akan menjadi bagian dari suku Payo. Kemudian beberapa hari berikutnya, Auri memberi kejutan kepada Sabine dengan sebuah rumah yang ia bangun sendiri. Di sini Auri berjanji bahwa rumah tersebut akan rampung jika Sabine telah kembali dari sekolahnya di Jayapura. Alhasil hal tersebut malah membuat Sabine kehilangan konsentrasi karena terus memikirkan Auri sang pujaan hatinya. Setelah 6 minggu sekolah di Jayapura, Sabine bersama keluarganya kembali ke rumah mereka. Namun di tepi sungai, Ketua Boko menyambut mereka dengan wajah tidak bersahabat. Ia berkata meskipun bertahun-tahun kutukan tetap tidak bisa hilang. Sabine mengerti akan maksud Ketua Boko adalah pujaan hatinya, yaitu Auri. Setibanya di rumah, Auri telah sekarat karena tuberkulosis. Sebelum meninggal, ia berpesan bahwa ia ingin melihat Sabine untuk terakhir kalinya. Untuk menghindari penyebaran penyakit, jasad Auri dikremasi beserta rumah impiannya bersama Sabine. Sejak hari itu dunia Sabine tidak berwarna lagi dan ia ingin pergi meninggalkan kenangan bersama Auri di kampung tersebut. Klaus mencoba menahan kepergian Sabine dengan pekerjaan magang. Namun Sabine tetap pada pendiriannya. Pada akhirnya ia pergi seorang diri menuju Jerman, meninggalkan semua kenangan di suku Payo dan keluarganya. Sabine yang mengalami kesedihan dan shock yang mendalam. Pada akhir tahun 1989, rencana untuk hidup bersama Auri kini telah sirna. Di Jerman, ia tinggal bersama kakaknya Judith. Di awal-awal sekolahnya, ia mengalami kesulitan untuk belajar. Dengan perlahan ia pun dapat mengatasi gejolak batinnya yang ditinggal pergi oleh Auri untuk selamanya. Dengan perlahan-lahan ia pun dapat mengatasi gejolak batinnya yang ditinggal pergi oleh Auri untuk selamanya. Ia pun mulai bekerja dan berperilaku seperti orang di sekelilingnya. Suatu hari ia mendapatkan surat dari ayahnya yang berisikan tentang Ketua Boko telah meninggal. Lagu kurcaci ada di hutan mengingatkan Sabine saat pertama kali menemukan Auri. Setelah ia berhasil mengatasi kesedihannya, Sabine pun kembali ke Papua. Para penduduk suku Payo menyambut Sabine dengan tarian dan selamat datang. Meskipun di kampung tersebut telah merenggut sebagian hidupnya, namun keindahan alam Papua tidak bisa ia lupakan begitu saja dan film pun berakhir.